Seringkali kita keliru mengira bahwa tumpukan buku di rak sama dengan kecerdasan. Kita pikir, semakin banyak buku yang kita lahap, semakin tajam pula kemampuan berpikir kita. Padahal, kenyataan seringkali menunjukkan hal yang berbeda. Membaca tanpa proses berpikir yang aktif justru bisa membuat pikiran kita tumpul, bahkan obesitas informasi tanpa kemampuan untuk menggunakannya secara efektif. Mengumpulkan buku seolah menjadi hobi yang menjanjikan, padahal itu hanya langkah awal. Inti dari pembelajaran bukanlah sekadar menimbun informasi, melainkan bagaimana kita memproses dan mengolahnya menjadi pemahaman yang mendalam. Tanpa proses pengolahan ini, informasi yang kita serap hanyalah sampah digital yang memenuhi memori otak tanpa pernah benar-benar berguna. Membaca pasif versus membaca aktif, mengapa yang satu jauh lebih efektif? Apakah Anda pernah bertemu seseorang yang koleksi bukunya segunung, tapi saat diminta menganalisis fenomena sederhana, misalnya, mengapa harga bensin naik, dia malah kebingungan? Itu karena mereka hanya membaca, bukan memproses. Mereka menimbun informasi tanpa benar-benar mencernanya. Mereka mungkin bisa mengutip teori-teori rumit dari buku, tetapi tidak bisa melihat benang merahnya atau mengaplikasikannya pada situasi nyata. Inilah inti dari masalah membaca pasif. Kita membiarkan mata kita memindai kata-kata dan kalimat, tetapi pikiran kita tidak terlibat secara aktif. Otak kita seperti mesin fotokopi yang hanya menduplikasi teks tanpa memahami isinya. Hasilnya, informasi masuk, tersimpan sebentar, lalu dengan cepat terlupakan. Yang tersisa hanyalah ilusi bahwa kita sudah pintar karena merasa telah menyelesaikan banyak buku. Mengaktifkan kembali otak Anda dengan active recall. Active recall adalah kuncinya. Ini adalah teknik yang memaksa otak kita untuk bekerja keras, bukan hanya menerima. Setelah membaca satu paragraf atau satu bab, coba tutup buku Anda dan ceritakan kembali isinya dengan kata-kata sendiri. Jelaskan konsep utama, beri contoh, atau coba hubungkan dengan hal-hal yang sudah Anda ketahui. Jika Anda tidak bisa melakukannya, itu artinya otak Anda hanya menerima informasi secara pasif. Ini seperti menuangkan air ke dalam wadah yang bocor, masuk sebentar, lalu hilang tak berbekas. Dengan menerapkan active recall, Anda melatih otak untuk membangun koneksi saraf yang kuat, membuat informasi lebih melekat, dan mudah diakses di kemudian hari. Ini adalah proses yang mengubah pembaca pasif menjadi pemikir aktif. Melatih otot berpikir logis. Mulai dari hal-hal kecil sehari-hari. Berpikir logis itu ibarat otot. Kalau tidak dilatih, ia akan melemah. Jika hanya diberi makan berupa informasi tanpa pernah dipakai untuk berolahraga, ia akan menjadi gemuk dan tidak berguna. Kita bisa menghafal semua teori ekonomi, fisika, atau psikologi, tetapi jika tidak bisa menggunakannya untuk menganalisis masalah di depan mata, semua pengetahuan itu hanyalah wawasan kosong. Lalu, bagaimana cara melatihnya? Mulailah dari hal-hal kecil di sekitar Anda. Jangan langsung percaya begitu saja, pertanyakanlah segala sesuatu. Mengapa lampu lalu lintas warnanya merah, kuning, dan hijau? Mengapa bukan biru, ungu, dan pink? Apa alasan dibalik pemilihan warna tersebut dari sudut pandang fisika, psikologi, atau keselamatan? Mengapa harga mie instan di warung bisa lebih mahal daripada di supermarket? Jangan hanya menerima fakta ini. Coba pikirkan faktor-faktor yang memengaruhinya. Biaya operasional, logistik, margin keuntungan, dan strategi bisnis. Ini jauh lebih bermanfaat daripada sekadar menghafal teori tanpa bisa menerapkannya dalam kehidupan nyata. Ini adalah praktik berpikir kritis yang secara bertahap akan mempertajam kemampuan analisis Anda. Berani bertanya, berani mengolah. Menjadi pemikir, bukan pengikut berpikir logis, juga berarti berani mempertanyakan informasi yang Anda terima. Jangan langsung menelan mentah-mentah hanya karena itu tertulis di buku atau dikatakan oleh seseorang yang dianggap pintar. Cek, analisis, dan tarik kesimpulan Anda sendiri. Seringkali, kita terlalu takut untuk mempertanyakan otoritas atau informasi yang sudah mapan. Padahal, kemajuan peradaban justru terjadi karena ada orang-orang yang berani bertanya, mengapa tidak, dan bagaimana jika kita melakukannya dengan cara lain. Jangan takut salah. Kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Lebih baik salah karena mencoba berpikir mandiri daripada benar karena mencontek jawaban orang lain. Ingat, esensi berpikir logis bukanlah soal seberapa banyak informasi yang Anda simpan, melainkan seberapa baik Anda mengolahnya menjadi pemahaman yang berguna. Jadi, sudah siap untuk melatih otot berpikir logis Anda hari ini? Mari kita mulai dengan mengajukan pertanyaan mengapa dan bagaimana untuk segala hal.